Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyai Salsabila Kurnia Ramadan dengan NIM 08051382328104 dari kelas B atau L2 atau kelas genap. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya angkatan 2023. Jadi di sini saya akan melakukan pembuatan video respon akhir dasar-dasar hidrodinamika dengan materi gelombang. Oke, kita langsung saja ke PPT-nya. Oke. Jadi, materi dari praktikum dasar-dasar hidrodinamika yang akan saya presentasikan yaitu adalah gelombang. Bisa kalian lihat dari judul dan tampilan dari PPT yang sudah saya buat, itu adalah gelombang. Oke, lanjut. Eh, apa sih gelombang itu? Gelombang adalah suatu getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Gelombang adalah suatu fenomena yang terjadi di permukaan air laut yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor-faktor seperti angin, gravitasi bulan, pergerakan kapal, dan gempa bumi ataupun letusan gunung api dalam periode tertentu. Klasifikasi gelombang. Gelombang diklasifikasikan berdasarkan ukuran dan penyebabnya yang dibedakan menjadi empat, yaitu riak, gelombang angin, alun, dan terakhir adalah gelombang pasang surut. Jadi di sini saya akan menjelaskan gelombang angin dan gelombang pasang saja, karena riak dan alun akan dijelaskan oleh kelas A. Karena saya kelas B, jadi saya hanya akan menjelaskan tentang gelombang angin dan gelombang pasang surut saja. Next. Gelombang angin. Gelombang angin adalah gelombang laut yang terjadi karena transfer energinya dari angin ke permukaan laut. Energi ini akan bergerak melintasi permukaan laut, di mana air laut sendiri akan bergerak dalam gerakan membundar atau circular motion di bawah permukaan laut. Gelombang angin dapat disebabkan oleh pola pergerakan angin dan terjadilah pada lapisan bumi. Gelombang pasang surut. Gelombang pasang surut adalah gelombang laut yang tidak langsung atau bisa disebut dengan gelombang yang terjadi disebabkan oleh gaya gravitasi bumi pada bulan dan rotasi bumi. Ketika sisi bumi berada paling dekat dengan bulan, maka sisi tersebut akan mengalami tarikan gravitasi bulan yang cukup kuat, sehingga terjadilah air laut naik atau pasang. Sementara itu, sisi bumi yang berada jauh dari bulan, gaya rotasi bumi akan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan tarikan gravitasi bulan. Gaya rotasi bumi tersebut menjadi penyebab air menumpuk ketika mencoba menahannya. Ketika air menumpuk, maka terjadilah air pasang. Air surut akan terjadi ketika bumi lain merasakan gaya gravitasi bulan yang kecil. Air surut juga akan terjadi pada wilayah lain yang tidak mengalami air pasang. Ketika laut bagian lain akan mengambil jatah dari belahan bumi lain dan menyebabkan air surut. Jadi, di sini juga terdapat perbedaan antara gelombang angin dan gelombang pasang surut, yaitu terletak pada arah pergerakan air laut tersebut. Gelombang angin merupakan gerakan air laut yang menuju ke arah pantai dan kembali lagi ke laut secara periodik. Sedangkan gelombang pasang surut merupakan naik turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh adanya gaya gravitasi matahari dan gaya gravitasi dari bulan. Baik, sekian dan terima kasih. Itu dia materi gelombang yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalian di sini bisa melihat gambar gelombang yang saya masukkan ke PPT ini. Ini ada gelombang
Ini juga enggak ini. Nah, ini juga gelombang angin. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.